mut Yahudian, kata dia matilah kamu Yahudi. Dia datang menyerupai tuk guru kita, dia datang menyerupai ibu bapak kita, dia menyerupai teman akrab kita, dia menyerupai insan yang kita idolakan, dia menyerupai mungkin juga seperti sekarang, mungkin seperti Habib Syekh misalnya. Kalau kita terpukau dengan Habib Syekh, mungkin dia datang menyerupai salah seorang daripada ulama besar, mungkin dia datang menyerupai ibu bapak kita yang kita cintai. Kata mak ayah, anakku tercinta, buah dadakulah yang menjadi makanan dan minumanmu sejak kamu bayi pada hari dilahirkan sampai beberapa bulan berikutnya. Ini dengan pahakulah yang menjadi asuhanmu, akulah yang memberikan kasih sayang, hanan, rahmah, syafaqah kepadamu, aku yang memikirkan masa depanmu. Jangan mati dengan Islam, mut Yahudian, matilah dengan agama Yahudi, sebab itu adalah agama yang selamat. Macam mana tidak terpukau hati dan hasrat atau juga pemikiran daripada seseorang yang sudah pasrah, yang sudah lemah tadi itu, seketika dia diperangkap dengan pemalsuan setan yang menyerupai ibu bapaknya, yang menyerupai tuk gurunya, yang menyerupai insan yang dia idolakan, yang pada waktu di dunia saja dengan akal pemikirannya yang sehat dan waras, dengan tenaga kekuatannya yang kuat dan lengkap, ternyata dia boleh tumbang. Bagaimana kalau pada itu dalam keadaan satu persatu daripada anggotanya sudah tidak dapat bergerak, digerakkan, disuapi, diminumi, ditolong, dibantu, wal iyadu billah. Kalau dengan seseorang tidak mendapatkan curahan rahmat daripada Allah, pertolongan daripada Allah Jalla wa'ala, syaitan tidak akan terhalau pada saat itu. Jadi Nabi kita katakan, tidak ada keadaan yang paling sadis, tidak ada keadaan yang paling dahsyat, tidak ada suasana dan huru-hara yang paling merisaukan dan yang menakutkan daripada keadaan seseorang dalam keadaan sakaratil maut, daripada keadaan seseorang dalam sakaratil maut yang pada saat itu syaitan iblis dengan kuncu-kuncu dan anak buahnya mengambil tumpuan sepenuhnya untuk menarik dan juga untuk menyertakan orang tadi itu bersamanya di dalam neraka jahanam, wal iyadu billah. Mungkin kita pernah mendengar cerita Imam Ahmad bin Hanbal saat ketika ditalkin oleh murid-murid beliau, la ilaha illallah, beliau mengatakan la, tidak, terus menoleh ke sini. Oleh murid-murid yang sebelah sini, la ilaha illallah, tidak, tak nak, terus menoleh ke kanan. Akhirnya anak murid, keluarga dan orang ramai menangis. Kenapa? Kesudahan tu guru jadi macam tu, ditalkin tidak menyahut, ditalkin tidak ikut, ditalkin tidak memberikan respon yang positif, justru mengatakan tak nak semacam itu. Alhamdulillah, segala-galanya berakhir dengan baik. Allah sembuhkan beliau. Seketika beliau ditanya, kenapa tu guru? Saat ketika kami talkin dan kami ingatkan 2 kalimat syahadat, ternyata dengan tuan guru mengatakan tak nak. Kata beliau, pada saat itu, saat ketika kamu mentalkin, mengingatkan zikir kalimat kepadaku, mereka katakan kepadaku, matilah dengan agama Yahudi. Aku kata tak nak, tidak dengan Yahudi, tidak juga dengan Nasrani, tidak juga dengan kekufuran, tidak juga dengan kesyirikan, tidak mau menjadi murtad. Itu bukan aku menyahut kalian, tapi aku menyahut godaan dan rayuan daripada mereka yang menggoda, yang merayu aku agar aku mati dalam keadaan kufur. Sebagaimana saya katakan tadi, kalau bukan rahmat-Mu ya Allah, kalau bukan pertolongan daripada Allah, kalau tidak perlindungan daripada yang Maha Agung, Sang Pencipta, maka pada saat itu dengan sesiapa pun akan tumbang. Sebab kita sudah tidak punya kekuatan, dan dengan kesadaran pun juga tidak buat, atau juga dengan kesadaran tidak ada takut kalau akan terjebak dan juga akan terperangkap dengan godaan syaitan. Kalau seandainya syaitan dia menampakkan mukanya sebagaimana dia,
mungkin seseorang tidak akan terperangkap. Tapi pada saat ketika dengan setan menjelma dan menyerupai salah seorang ulama besar yang kita kagumi, mungkin salah seorang daripada guru murabbi kita, mungkin dengan salah satu daripada syekh tarikat kita, mungkin salah satu daripada ulama kontemporer yang kita kagumi, datang menasihati kepada kita agar dia mati dalam keadaan kufur wal iyadzubillah. Makanya itu dikatakan orang yang beriman itu mati dengan arakul jabin, dengan keringat yang membasahi atau dengan peluh yang membasahi dahinya. Mungkin keringat peluh tadi itu disebabkan karena dengan cabaran, tantangan, godaan setan yang begitu dahsyat, sehingga seketika dia diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala, nampak kelihatan ceria, berseri-seri, alhamdulillah. Ternyata dia terselamat daripada genggaman, daripada belenggu syaitan iblis wal iyadzubillah, dalam keadaan yang kita sudah tidak mampu untuk menyelamatkan diri. Jangankan untuk menyelamatkan diri kita daripada syaitan, untuk kita mengelakkan serangan daripada manusia pun kita tidak punya leluasa pada saat itu. Makanya itu patut dan pantas tiap kali selepas sembahyang 5 waktu mohon dan memintalah kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Patut dengan kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala, nas'aluka husnal khatimah, kami memohon penghujung yang baik, penutup dan kesudahan yang indah. Husnul khatimah dengan ucapan la ilaha illallah, senyum, ceria, lega, aman, tentram, damai. Seketika dia saksikan dengan mata kepalanya syaitan semuanya Allah usir pada saat Allah turunkan sakinah dan Allah turunkan pasukan daripada para malaikat untuk menghalau dan juga untuk mengusir syaitan yang sedang menggodanya pada saat itu. Kita cukupkan sampai di sini. Yang ada sembarang soalan dipersilakan dalam 20 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita solat sunat, kita menjamak campur dengan niat boleh. Yang pertama contoh macam solat sunat duduk sekali dengan solat taubat, ataupun solat sunat duduk dengan solat sunat tahajud. Yang kedua, bolehkah ketika kita solat sedang imam membaca Al-Fatihah, kita untuk mengelak yang kita bergandai dan kita zikir Allah. Dua pertanyaan. Baru-baru ini ada fatwa lagi daripada yang namanya tidak asing di masyarakat, dan dahulu kita sudah tahu, dan kalau tidak kita tanyakan pun sudah terekam dalam ingatan dan benak hati kita seperti itu. Puasa 6 Syawal boleh digabungkan dengan puasa qadhaan. Ada lagi fatwa baru. Profesor ini kenapa? Ustadz ini kenapa? Ini benda sudah ada di dalam kitab-kitab fikih dan diulas, dibahas oleh ulama. Di segi keilmuan, ketakwaan, kebolehan, kemampuan, daripada berbagai aspek jauh lebih hebat daripada kita. Orang yang lebih dekat kepada Allah, yang tidak tercemarkan kehidupan mereka dengan riba, tidak tercemarkan hidup mereka dengan musik, dengan lagu, dengan dangdut, dan juga dengan perkara-perkara syubhat seumpamanya, memfatwakan boleh-boleh saja. Bahkan dengan istilah kita dahulu 3 dalam 1, bahkan ada 4 dalam 1. Macam mana 4 dalam 1? Yang pada hari Asyura, bertepatan hari Asyura atau bertepatan hari Kamis, itu dengan hari Asyura. Hari Asyura 10 Muharram, tepatnya pada hari Kamis, dan juga bertepatan dengan kita ada qadhaan wajib
Terus dengan kita niatkan pada hari Asyura puasa qadhaan pada hari Asyura yang bertepatan dengan hari Kamis. Ulama mengatakan 3 dalam 1 kita dapat ketiga-tiganya. Puasa qadhaan kita terangkat dan terlaksana, di samping kita mendapatkan 2 bonus kebaikan. Yang pertama puasa hari Asyura, kemudian yang ketiganya kita mendapatkan pahala puasa hari Kamis. Begitu juga seperti sekarang di bulan Syawal. Kita puasa 6 Syawal, niat yang pertama untuk qadhaan, niat yang kedua untuk kita mendapatkan puasa 6 Syawal, niat yang ketiganya bertepatan dengan hari Senin dan Kamis. Mungkin juga bertepatan dengan hari yang ke-13, 14 dan 15 daripada Ayamal Bid. Berarti 4 dalam 1. Ini yang dibahas di dalam kitab-kitab fikih dan juga di dalam ulasan daripada ulama-ulama kita dahulu. Kenapa ada fatwa baru lagi mengatakan qadhaan saja, Syawal saja? Ini bukan awak yang bagi. Mengapa kita? Memangnya kita kan yang bagi pahala. Yang bagi pahala adalah Allah. Kenapa kita kedekut? Katanya buat qadhaan dulu yang 10 hari, lepas buat qadhaan yang 10 hari baru buat puasa 6 Syawal. Lengoh laku. Kalau tadinya kita puasa 6 hari saja untuk puasa qadha dan sekaligus dapat puasa 6 Syawal. Kalau cara macam itu jadi puasa 12 hari memang afdal cara semacam itu. Akan tetapi kita tidak betul, tidak benar kalau mengeluarkan fatwa sedemikian rupa. Kiasannya pada hari Jumat dah kawin, Masya Allah tabarakallah, pengen mau bersedekah dengan istri, mandi tasala wa ghasal, mandi dan memandikan, kata ulama itu adalah jima. Jadi pada hari Jumat yang pertama dengan niat sedekah, yang kedua untuk membahagiakan istri, yang ketiga untuk mendapatkan dzurriyyah salihah, yang keempat untuk menjaga mata dan menundukkan pandangan, yang kelima untuk menenangkan hati dan batin, yang keempat, ketujuh, sudah berapa tadi itu? Untuk kita mengelakkan diri kita daripada segala was-was dan godaan. Kenapa? Karena nafsu kita sudah kita salurkan secara halal sebelum kita pergi ke masjid. Hubungan dengan istri ada berapa niatnya kita niatkan untuk mendapatkan dzurriyyah salihah, untuk mengenang atau juga untuk mengingat nikmat yang akan anugerahkan di dalam surga nanti. Itu adalah hubungan jasad. Berikutnya untuk memberikan sedekah kepada istri, membahagiakannya, menyeronokkannya, menyenangkannya, agar mata kita dapat terkawal, agar nafsu kita dapat terjaga. Saat ketika dengan kita di masjid, kita boleh bagi tumpuan kepada khutbah yang disampaikan, tidak pikir istri, tidak pikir hubungan yang satu itu tadi. Mungkin terlihat, apalagi kalau pada saat dengan kita sembahyang di masjid negara, depan museum situ, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, pelancong yang datang ke negara kita tapi berpakaian tidak cukup kain, pasien pakaian mereka tidak cukup kain, mereka hanya setakat tutup hak-hak yang perlu-perlunya saja, yang tak perlu mereka tutup dengan angin, mereka tutup dengan pandangan orang ramai. Ini kita nak ke masjid nih, syaitan datang, tengok kata syaitan, tu rezeki min haitsu la yahtasib. Itu nikmat cantiknya, Masya Allah, indahnya. Oh, syaitan pandai mengucapkan Masya Allah juga kah? Tak ada. Tapi dengan naluri tadi itu terpancing nafsunya seseorang. Kalau dia tadi sudah, bahasa kita, melakukan hubungan dengan pasangannya di rumah, insya Allah pergi ke masjidnya tenang, tidak ada gejolak nafsu yang menggerakkan syahwatnya saat ketika dia beriktikaf di masjid. Pikirannya fokus kepada ibadah. Nah, ulama mengatakan sebelum dia pergi, dia boleh mendapatkan 2 dalam 1, mandi untuk sembahyang Jumat dan juga mandi untuk janabah. Macam itu juga dengan yang Anda tanyakan tadi itu. Tapi tidak semuanya seperti itu. Mana boleh sembahyang tarawih dicampur dengan sembahyang tahajud, mana boleh witir dicampur dengan tarawih. Enggak, harus berasingan. Sembahyang sunat duha mau dicampur dengan sembahyang sunat qabliyah, tak boleh. Tapi ada yang boleh, ada yang tidak. Yang menentukan boleh atau tidaknya itu adalah hukum. Jadi misalnya seperti sembahyang sunat wudu, sembahyang sunat tahiyatul masjid, sembahyang sunat istikharah, sembahyang sunat tawaf, sembahyang sunat ihram, itu boleh tercakup dalam sembahyang sunat lainnya.
Bahkan kita boleh 3 dalam 1. Lepas kita mengambil air wudhu, terus kita masuk ke masjid, azan pun selesai dikumandangkan, maka kita sembahyang sunat zuhur 2 rakaat. Dalam 2 rakaat sembahyang sunat zuhur tadi itu kita dapat pahala sembahyang tahiyatul masjid dan juga pahala sembahyang sunat wudhu yang walaupun tidak kita niatkan. Yang semacam itu boleh dicampur baur. Tapi macam mana kira-kira kalau dengan kita nak campur baur antara zuhur dengan asar dan juga dengan sembahyang isya? Kan semuanya 4. Ikut kiasannya 3 dalam 1. Ndak, kacau semuanya, batal semuanya. Isya tak dapat, zuhur tak dapat. Begitu juga dengan sembahyang asar, itu tidak boleh digabungkan. Tadi saya kata teman saya di Seremban beli kereta, dia memilih plat keretanya, entah apa permulaannya lupa dah, cuma nomor keretanya 505. Saya tanyakan kepada kawan-kawan, itu apa penafsirannya 505, apa maksudnya 505, apa penafsirannya? Tak ada orang yang boleh jawab apa penafsirannya. Ternyata penafsirannya daripada si pemilik kereta itu sendiri, katanya itu adalah waktu sembahyang. Macam mana bang? 505 artinya sembahyang itu bermula daripada 50 menjadi kepada 5. Betul juga. Oh, abang ni boleh punya penafsiran yang cantik. Nomor tu cantik, 505, tengahnya kosong, 5 samping menyamping, bermula daripada 5 dan 0. Sembahyang pada permulaan diwajibkan sebanyak 50 waktu. Diskon, dipotong, bolak-balik yang akhirnya menjadi kepada 5. Itu angka itu nanti akan menjadi mahal kalau begitu penafsirannya. Begitu juga dengan angka 8.883.40.000 Rm, kadang-kadang dengan nilai dan harganya. Itu orang yang menyembah angka plat kereta. Orang yang silakan Tuan Haji. Salam. Negara kita sekarang dan Indonesia suasana begitu aman sentosa berbanding dengan Arab, dengan Mesir dan juga Syria. Saya ingin tanya pandangan Tuan Syed, apakah iktibar yang kita ambil kepada semua yang berlaku di Syria, di Mesir, dan apakah tanggungjawab kita memikirkan sebagai Islam? Okey. Kita memandang daripada 2 sudut. Kita pandang daripada sudut positif dan negatifnya. Dari sudut positifnya, alhamdulillah kita aman, tentram, leluasa untuk buat rumah terbuka, makan sepuas-puasnya, minum senikmat-nikmatnya, mundar-mandir ke sana dan kemari. Yang ini tentu akan menjadi hujah Allah kepada kita nanti pada hari kiamat. Aku bagi kesehatan, aku bagikan keamanan, aku bagikan ketentraman, aku bagikan leluasa dengan segala-galanya. Kalau sampai kalian menyalahgunakan waktu dan peluang, maka hujah Allah ke atas kita lebih berat. Mereka tak berpeluang untuk puasa 6 Syawal. Mereka tidak berpeluang untuk melaksanakan salat tarawih di masjid. Mereka tidak berpeluang untuk saling ziarah menziarahi. Jadi alasannya ya kita tahu, karena mereka dalam keadaan huru hara yang tidak aman. Kalian saat ketika berada dalam keadaan yang tentram, aman, damai, sentosa, tidak ada gangguan yang mengganggu, kenapa tidak datang berjamaah? Kenapa tidak ke masjid? Kenapa tidak melaksanakan ibadah dengan baik? Kenapa tidak mengaji? Kenapa tidak belajar? Kenapa tidak mendambakan ilmu? Kenapa tidak terbabi dalam kebajikan? Apa gangguan yang mengganggu? Problem apa yang kalian hadapi? Makan, lalu tidur, nyenyak, semuanya nikmat. Tidak ada tantangan hidup. Dalam kesadaran kita semuanya nyaman. Maka kalau pada saat kita tidak dapat memanfaatkan kesempatan dan peluang waktu dengan baik, akan bankrupt, akan terperangkap dan terjerumus ke dalam neraka waliya'udzubillah, dengan neraka dan murka Allah Jalla wa'ala nanti pada hari kiamat. Pada saat dengan seseorang menyalahgunakan kesempatan kepada perkara-perkara yang negatif, padahal dia berpeluang untuk mengambil kesempatannya dan memanfaatkannya dengan baik. Ini sudut yang pertama.
Sudut yang kedua, Masya Allah tabarakallah, mungkin karena kenakalan daripada mereka, kelasakan daripada mereka, kecuaian daripada mereka, mungkin juga karena ketidakbijakan daripada mereka, mungkin sedikit daripada kesilapan mereka, maka agar dengan mereka tidak disangsi dan tidak dihukum Allah pada hari kiamat, agar mereka kembali pada hari akhirat nanti, dan agar dengan mereka bertemu dengan Allah dalam keadaan molos, bersih daripada segala noda dan dosa, sebab dosa-dosa, kesalahan dan kejanggalan hidup yang mereka lakukan itu telah mereka terima balasannya di dunia. Nabi kita bersabda, tidak ada satu musibah yang menimpa, luka, paku, duri, kayu, pikiran, tantangan, problem, masalah, penyakit, melainkan itu akan menjadi penghakis dan penyelamatnya daripada segala noda dan dosa. Jadi mungkin saja dengan sedikit kesalahan daripada warga Mesir, mungkin pada saat mereka tidak lagi mengamalkan hukum hakam, mungkin pada saat dengan mereka mengidolakan makhluk lebih daripada Allah Jalla wa'ala, atau lebih pada pengidolaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin saja saat ketika dengan mereka cuman hanya pandai menyampaikan ilmu tapi taksir dalam pengamalannya, maka Allah coba dan juga Allah uji, Allah turunkan sedikit musibah kepada mereka, tapi musibah yang menimpa kepada mereka hanya setakat ingin menegakkan yang hak, hanya semata-mata meminta keadilan dan kebijakan daripada pemimpin yang berkuasa, juga daripada pihak-pihak yang memegang wewenang pemerintahan di saat itu atau di tempat itu. Ternyata mereka ditembak, ternyata dengan mereka dianiaya, ternyata dengan mereka dipenjarakan, ternyata dengan mereka sampai dibunuh, sampai mati. Mereka pasti dan pasti akan mendapatkan pahala syahadat di sisi Allah. Kenapa? Nabi kita bersabda, man qutila duna malihi, orang yang terbunuh karena dalam rangka untuk membela harta, membela akidah, membela diri, membela kehormatan, bahwa syahid, dia akan mendapatkan pahala syahadat di sisi Allah Jalla wa'ala. Pahalanya luar biasa, mungkin dipandang hina dan sinis oleh dunia, tapi mereka mendapatkan anugerah surga daripada Allah Jalla wa'ala sebagai penghakis terhadap dosa-dosa, kesalahan, kesilapan dan kemungkaran yang mereka lakukan. Itulah dengan cobaan dan musibah yang Allah timpakan kepada mereka, masuk ke dalam liang lahat, tapi dalam keadaan suci dan bersih, surgalah yang akan menantikan mereka. Kita sebaliknya, maksiat banyak, kemungkaran banyak, pencurian banyak, minuman di sana sini, zina di sana sini, judi di sana sini, tapi Allah tak timpakan kita dengan bala dan ujian yang semacam itu. Jangan-jangan kita dilanjur oleh Allah, jangan-jangan kita diistidraj oleh Allah. Yomhel, Allah bagi longgar, Allah bagi longgar, tapi Allah tidak akan lucukan dan tidak akan lepaskan daripada cangkraman Allah nanti pada hari kiamat. Itu istilah yang diistilahkan. Jadi Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, idza ahabballahu abdan ibtalahu, apabila Allah suka dan sayang kepada seseorang, Allah akan uji, Allah akan timpakan penyakit, cobaan, problem. Tapi kalau pada saat orangnya zalim, sembahyang tidak keru-keruan, durhaka kepada kedua ibu dan bapak, kebabit dengan minuman, malam Jumat di diskotik atau juga di kelab malam, waktu-waktu yang mulia dengan dangdut, hari-hari yang mulia dengan hiburan, tapi ternyata tidak ada gangguan yang menimpa. Duitnya oke, kehidupannya iya, kesehatannya iya, suasananya iya, segala-galanya nyaman. Itu namanya mustadraj, dilanjut dan diistidraj oleh Allah, sehingga pada hari kiamat layang valid, tidak akan lepas daripada cangkraman Allah Jalla wa'ala dengan hukuman yang lebih dahsyat. Jadi seperti yang saya katakan tadi, apakah kita yang akan ketawa nanti karena kita terelak daripada musibah, atau mereka yang akan senyum memberikan bantuan kepada orang-orang ramai? Keadaan tidak boleh dipandang dengan sebelah mata melihat, kita pandang daripada dua sudut tadi itu. Mungkin itu adalah sebagai suatu balasan Allah atas keterlanjuran mereka. Macam mana
kalau kami orang Melayu bang, kami baca Quran tidak paham, macam mana kami nak amalkan? Sementara dengan kalian bangsa Arab, Al-Quran diturunkan dengan bahasa kalian, Nabi diturunkan daripada warga kalian, dakwah yang pertama di negara kalian. Macam mana kalau sampai dengan kalian tidak mengamalkan Islam? Allah timpakan azab tadi itu kepada mereka? Mungkin. Tapi dalam waktu yang sama Allah timpakan azab tadi itu kepada mereka sebagai pembersih. Iman tetap saja utuh bersama mereka. Sebaliknya dengan kita, mungkin karena Allah sayang dengan kita, mungkin karena Allah masih memberikan curahan rahmat dan maghfirahnya kepada kita, sehingga yang walaupun dengan sebanyak kemaksiatan yang berlaku di negara kita, tetap kita merasa aman dan tenteram. Alhamdulillah, yang sepatutnya kita bersyukur. Tapi juga kita pandang dengan sebelah pandangan yang berikutnya, jangan-jangan kita diistidraj oleh Allah Jalla wa'ala, yang sehingga pada hari kiamat nanti akan mengemis, mengampu-ngampu kepada warga-warga yang terbunuh, yang kucar kacir, yang dicederakan, yang ditindas, yang dizalimi, sedang ruku dan sujud ditembak, sudah pergi katanya dimersih sampai kepada tahap kalau sudah ada janggut saja itu sudah merisaukan betul akan terkena peluru tembakan daripada pihak tentara. Ada janggut sudah risau hidupnya, sampai keluar fatwa boleh saja mencukur janggut demi untuk keselamatan. Itu sampai ke tahap itu ujian daripada Allah Jalla wa'ala. Insyaallah tidak luput daripada dua pandangan yang kita sebut. Yang lain jelas. Tadi yang ketika solat kita zikir Allah. Pertanyaan anta yang kedua, imam baca Fatihah, makmum dituntut untuk mendengar. Imam baca surah, kita tak payah baca surah. Kenapa? Sebab tuntutan hukum kepada kita, kita mendengari bacaan daripada imam. Apa yang imam baca kita hayati dan juga kita pahami, itu tuntutan. Kalau tidak, tentu sebenarnya kita jadi kurang. Kita sakit baca Fatihah saja, mana dengan surahnya? Yang walaupun makmum tidak membaca surah, tapi tetap sembahyangnya sempurna karena dia bermakmum kepada imam yang sedang membacanya. Imam membaca surah, kita mendengar dengan penuh khasyah, tadallul dan tadabbur, memahami apa yang dilantunkan oleh imam. Maka pada saat dengan kita menyibukkan diri kita dengan zikir, berarti dengan kita tidak sonada, tidak seirama, tidak serasi keadaan kita atau pikiran kita dengan imam. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim wadduha, demi waktu duha, wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu berarti kita dituntut untuk tadabbur dengan lantunan ayat yang dibaca oleh imam atau yang dibaca oleh seseorang. Maka pada saat dengan kita ingat Allah, 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 memang kita boleh mengelakkan diri daripada pikiran yang bukan-bukan, memang kita boleh mengelakkan diri daripada waswas dan godaan syaitan, tapi tetap itu bukan khasyah, itu bukan khusyuk. Ingat Allah tidak berarti khasyah. Sebab kenapa? Sebab yang dituntut bukan kita ingat Allah, yang Allah tuntut pada kita pada waktu kita membaca, pada waktu kita ruku, pada waktu kita sujud, kita memahami hikmat dan rahasia, dan juga dengan kita memahami makna untayan kata-kata yang dibaca. Apa yang kita baca? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana Allah menciptakan onta? Jadi pada saat Allah sebut ibil, jangan ingat kucing. Ibil itu artinya onta. Apakah kamu tak tengok macam mana bentuknya onta yang Allah ciptakan? Jangan sekali-kali kita ingat gunung. Tapi pada saat ayat kita sebut atau kita baca berikutnya, wa ilal ardi kaifa sutihat, dan juga bagaimana Allah ratakan, Allah hamparkan rata permukaan bumi. Jangan ingat langit, jangan ingat gunung. Kalau pada saat gunung disebut kita ingat gunung, itu namanya khusyuk dalam sembahyang. Jadi seperti tadi itu bagus, tapi tidak terlalu baik. Kenapa?
sebab bukan waktunya kita berzikir, bukan waktunya kita mengingat Allah. Yang Allah tuntut kita pada saat itu kita beradaptasi sebati dengan rangkaian ayat yang dibaca oleh imam. Yang lain silahkan. Apa? Macam mana akidah ahli sunnah wal jamaah? Itu jawabannya.